Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ardiansyah. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ketentuan umum pajak. Daripada menunggu lama, mari kita lanjut ke video pembelajaran. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Yang pertama, apa itu NPWP? NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun jenis NPWP, yang pertama yaitu NPWP pribadi, NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Yang kedua ada NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Manfaat dari NPWP. Yang pertama ada persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Contohnya adalah kredit bank, rekening dan nasabah, rekening efek, rekening bank, pembuatan surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Yang kedua ada mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu NPPKP? NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan identitas bagi pelaku usaha, baik itu orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah terikat dengan kewajiban perpajakan bagi PKP. NPPKP memiliki syarat untuk memperolehnya, yaitu peredaran bruto, penghasilan atau penjualan bruto belum melebihi 4,8 miliar. Apabila sudah melebihi, maka wajib pajak tersebut wajib dikukuhkan sebagai PKP dan melaporkan usahanya. Bila terdapat wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M dan berkeinginan dikukuhkan sebagai PKP, maka dapat mengajukan permohonan untuk pengukuhan sebagai PKP agar mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP. Selanjutnya ada, apa itu SPT? SPT, atau yang biasa disebut surat pemberitahuan, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Sebagai informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Adapun jenis-jenis SPT. Yang pertama, ada SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari yang pertama ada pajak penghasilan PPh pasal 21, yang kedua ada PPh pasal 22, yang berikutnya PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah. Dan yang terakhir ada pemungut PPN. Batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
Sementara itu, SPT masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Yang kedua ada SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret. Sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 Maret. Selanjutnya ada, apa itu SSP? SSP atau Surat Setoran Pajak merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa SSP suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Fungsi surat setoran pajak, fungsi utamanya adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku atau sesuai aturan yang sudah ada. Adapun jenis surat setoran pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama ada surat setoran pajak standar, yang kedua ada surat setoran pajak khusus, yang ketiga ada surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Dan yang terakhir ada surat setoran pabean cukai dan pajak atau impor. Selanjutnya, apa itu SKP? Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar kepada wajib pajak pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUHP. Pengiriman surat ditetapkan pajak tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, secara langsung, yang kedua, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, yang ketiga, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Wajib pajak harus melunasi tagihan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Macam-macam surat ketetapan pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan ini diterbitkan ketika terdapat kurang bayar atas pajak yang dikenakan. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Setelah wajib pajak melaporkan SKP dan ternyata pada tahun pajak berikutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat kesalahan perhitungan pajak, maka SKP ini akan diterbitkan. Batas penyampaian SKP KBT adalah 10 tahun. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat yang diterbitkan bila terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam masa pajak tersebut. Kelebihan ini dapat diminta kembali atau digunakan untuk kredit pajak tahun berikutnya. Berarti hitung-hitung ini nabung ya untuk bayar pajak berikutnya. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil. SKP dinyatakan nihil apabila pajak terutang telah dilunasi dan tidak terdapat kredit pajak atau kekurangan pajak. Yang terakhir ada apa itu STP? Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Adapun fungsi surat tagihan pajak atau STP
Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Sanksi yang diberlakukan surat tagihan pajak. Salah satunya adalah sanksi administrasi yang berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa dan 100.000 untuk SPT tahunan. Kekuatan hukum surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya bisa juga dilakukan dengan surat paksa. Makanya guys, kalau nggak mau dapat surat paksa, taat pajak, karena pajak itu wajib. Terima kasih untuk semuanya, stay safe, jaga kesehatan selalu. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Stay safe, jaga kesehatan untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Orang bijak taat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.